untuk kembali lagi bersama Allah Subhanahu. Kita akan melakukan ibadah sholat kita. Sebelum itu, mari kita dengarkan dengan doa dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, dari ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu atas keberkahan kepada sekolah dari Kudus. Tuhan, kita beri ini kami mengucapkan bersyukur Tuhan. Berkata dari bawah permohonan kiranya Tuhan menjadi kita di nasional. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa bersyukur. Amin. Jadi kita kembali kepada kita seluruh kata selanjutnya. Dan kita yang sama-sama selanjutnya. Shalom adik-adik, kita kembali lagi bersama Abang CSTD di mana lo.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan khotbah yang akan Abang sampaikan. Namun sebelum Abang sampaikan khotbah, terlebih dahulu kita berdoa. Baik adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kasih-Mu yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersyukur Tuhan buat pagi ini, di mana Tuhan masih menyertai ibadah kami Tuhan. Dan sampai saat ini Tuhan, tibalah kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Dan hamba yang akan menyampaikannya kepada anak-anak guru, anak-anak sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan urapi hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu, agar mereka mau mendengarkan firman-Mu dengan baik. Begitu juga Tuhan buat hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan urapi hamba, berikan hamba kebijaksanaan, agar firman-Mu boleh hamba sampaikan juga dengan baik kepada adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, termuliakanlah nama-Mu sampai selama-lamanya. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu. Amin. Baik adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita ambil Alkitab kita, mari kita buka renungan Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Baik adik-adik, Abang akan membaca dan adik-adik yang akan mendengarkan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Abang mau bertanya, apakah adik-adik tahu siapa Abram? Pasti Abang percaya belum semua adik-adik tahu siapa Abram ini. Baik adik-adik, biar Abang jelaskan. Abram ini adalah Bapak Abraham. Nah, kalau saya bilang Bapak Abraham, pasti semuanya pada tahu ini. Iya, Bapak Abraham. Sebelum Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham. Adik-adik, kejadian ini mengisahkan bagaimana Tuhan Allah memanggil Abram untuk ditempatkan kepada tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan Allah. Ketika Allah memanggil Abram bagaimana reaksinya? Apakah Abram memberontak atau Abram tidak mau? Adik-adik, firman Tuhan jelas sekali mengatakan ketika Allah memanggil Abram ke tempat tujuan yang telah disediakan oleh Allah, Abram mengiyakan Allah. Abram mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah. Bayangkan, pada saat itu kehidupan Abram bagaimana? Kehidupannya sangat menyenangkan. Keluarganya terpandang. Dia memiliki segalanya. Namun apa? Namun Abram mau meninggalkan itu semua untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan. Bayangkan adik-adik, Abram tidak tahu kemana akan dibawa Tuhan. Abram tidak tahu kepastiannya. Namun apa? Namun Abram pasti percaya bahwa apa yang telah Tuhan janjikan dan sediakan buat Abram adalah hal yang baik buat dia. Adik-adik yang terkasih, kita bisa belajar dari Abram ini. Bagaimana ketaatan dan kesetiaannya ketika dipanggil Tuhan Allah. Dia percaya kepada Allah. Apapun yang telah Allah katakan kepadanya, dia menuruti dan memaukannya atau mengiyakannya. Tempat yang telah dijanjikan oleh Allah, Abram tidak tahu sama sekali apakah tempat itu menyenangkan, apakah tempat itu tempat yang baik buatnya. Abram tidak tahu sama sekali. Namun yang pasti, Abram percaya kepada Allah dengan sepenuh hatinya, bahwa Allah akan memelihara hidupnya ketika dia berjalan pada saat keluar dari tempat kenyamanannya menuju ke tempat yang telah Allah sediakan kepadanya. Adik-adik, itulah makanya
Adik-adik sering mendengar Abraham adalah bapak sebagai orang percaya. Karena apa? Karena betul sekali Abraham adalah bapak orang percaya, kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan sungguh luar biasa. Adik-adik, abang mau menyampaikan kepada adik-adik dan juga guru-guru semua malam minggu termasuk abang, bagaimana ketaatan dan kesetiaan Abraham kepada Allah. Begitu juga kita akan belajar. Lihat, ketika Abraham mengiyakan, ketika Abraham mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah, akhirnya apa? Akhirnya janji yang dikatakan oleh Allah ditepati Allah kepada Abraham. Allah mengatakan di ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang ketika orang-orang memberkati engkau. Ketika Allah telah memanggil Abraham dan Abraham mau mengikuti apa yang Allah katakan, janji Allah ditepati kepada Abraham. Abraham diberkati oleh Allah. Itu juga yang mau diajarkan Allah kepada kita, atau firman pagi ini kepada kita, supaya kita belajar daripada Abraham. Kesetiaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah harus kita miliki. Adik-adik, aku mau bertanya, siapakah yang setiap hari Minggu dan sampai pada saat ini semasa corona dan ibadah live streaming masih tetap dengan setia mengikuti ibadah ini? Kalau ada yang sampai pada saat ini mengikuti ibadah ini tanpa ketinggalan sekalipun, abang acungkan 2 jempol. Bahwasanya adik-adiklah adik-adik yang betul-betul taat dan setia kepada Tuhan. Sangat luar biasa. Abang apresiasi itu. Terus tingkatkan, jangan pernah tinggalkan adik-adik ya. Adik-adik, ingat, ketika Abraham diberkati karena ketaatan dan kesetiaannya, begitu juga nanti dengan adik-adik. Ketika adik-adik taat dan setia mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan, maka adik-adik akan diberkati. Diberkati seperti apa, Bang? Apakah akan diberkati menjadi kaya? Atau lain-lain sebagainya? Adik-adik, abang mau mengatakan kepada adik-adik, ketika adik-adik diberikan kesehatan oleh Tuhan, maka itu adalah berkat oleh Tuhan. Ketika adik-adik diberkati oleh Tuhan dengan kepintaran, maka itu adalah berkat dari Tuhan. Jadi, tema renungan kita pada pagi hari ini ialah diberkati untuk menjadi berkat. Ini yang mau diajarkan. Ketika adik-adik diberkati, adik-adik harus menjadi berkat atau menjadi saluran berkat kepada orang lain atau kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Ketika adik-adik diberkati dengan kepintaran yang ada, adik-adik jangan sombong, jangan merasa bahwasanya saya lebih jago dari teman saya. Namun apa? Namun adik-adik harus memakai kepintaran adik itu untuk menjadi berkat kepada teman adik-adik. Ketika juga adik-adik diberkati melalui orang tua yang masih ada, dua-duanya ibu dan bapak, dengan orang tua yang mempunyai kecukupan yang baik, maka adik-adik juga boleh memberkati teman adik-adik yang kurang mampu atau membutuhkan. Adik-adik, mari pada pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan firman ini. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih Allah, dipanggil Allah melalui Yesus Kristus. Dan sudah disediakan tempat yang begitu baik bagi kita, tempat yang teristimewa bagi kita. Untuk itu adik-adik, tetaplah kita taat, tetaplah kita setia kepada Tuhan Allah melalui Yesus Kristus ya adik-adik. Dan biarlah yang ada atau yang adik-adik miliki melalui Tuhan boleh menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Sehingga apa? Sehingga hidup kita boleh lagi diberkati oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Baik adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga adik-adik boleh menjadi berkat bagi banyak orang atau menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling adik-adik. Sehingga apa? Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kembali kami bersyukur kepadamu, terlebih melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan, di mana Abraham yang Engkau telah panggil untuk menuju ke tempat yang telah Engkau sediakan baginya. Dia mau dan mengiyakan Tuhan. Biarpun dia tidak tahu tempat itu bagaimana keadaannya, namun dia percaya dan dia mengiyakannya. Dan dia tahu
percaya dengan segenap hatinya bahwa Tuhan pasti memelihara dia, bahwa tempat yang Tuhan sediakan adalah yang terbaik baginya. Tuhan, kami juga mau belajar dari Abraham. Biarlah kami Tuhan tetap hidup taat dan setia kepadamu Tuhan, di dalam panggilan, di dalam pelayanan. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu, di dalam panggilan mereka atau apapun yang telah Tuhan pakai buat mereka. Biarlah kiranya mereka boleh taat dan setia Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kiranya Tuhan yang ada pada kami, berkat yang Kau berikan kepada kami, boleh kami salurkan juga bagi banyak orang, siapapun yang ada di sekitar kami dan sekeliling kami, sehingga nama-Mu boleh kami permuliakan dan dipermuliakan oleh orang-orang banyak. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Terpujilah Engkau, termuliakanlah nama-Mu sampai selama-lamanya. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan telah menghapus dosa kami berdoa kepada-Mu. Amin. Adik-adik, maka akan satu kembali Tuhan yang akan mengantarkan kita mengumpulkan persembahan kita dari Mazmur 50 ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Anak-anak kami yang di rumah boleh mengumpulkan persembahannya di amplop yang dibagikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya. Nanti akan dijemput oleh penatua atau guru sekolah minggunya. Sambil menyanyikan lagu pertama ibadah kita, mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih.